Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Wishlist Indonesia. Pada malam hari ini, Alhamdulillah, kita kedatangan tamu spesial, salah satu ketua dari MITI Klaster Mahasiswa. Dan Alhamdulillah, Mas Heru menyempatkan hadir nih di tengah-tengah kesibukannya. Dan juga Mas Elmo, juga terima kasih sudah hadir di tengah-tengah aktivitasnya. Baik, sebelumnya boleh dong kita kenalan nih, Mas Heru. Dulu kuliahnya apa nih? Tapi sebelumnya aku nanya nih, gimana kabar hari ini? Suara saya nggak masuk Cek, ya? cek. Oke. Ini tadi baru ini nge-freeze sebentar. Ini tentang kuliah ya? Iya, mungkin kabar dulu deh Mas Heru. Gimana Oh, kabar? oh iya ya maaf, maaf tadi nge-freeze. Baik, alhamdulillah. Mas Ali Rahmat, Mas Ilmo. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah sekian waktu ya, alhamdulillah kita ketemu ini di virtual online Zoom. Eh, Alhamdulillah sehat, sehat-sehat semua. Ya, keluarga juga sehat. Ya, ini alhamdulillah. Ini posisi masih di Surakarta, Solo. Apalagi nih? Oh, Tadi apa? tinggalnya emang Mas Heru asli Solo nih? Enggak sih ya. Aslinya itu kalau lahir di Batang namanya, itu salah satu kabupaten Oh, di iya, iya. Jawa Tengah. Hmm. Nah, kemudian kuliah ini kayaknya hat-trick nih, kalau bahasanya. S1, S2, S3. Di UNS semua ini. Gitu. Oke, di departemen di pendidikan berarti ya? Iya, di pendidikan. Dan Cuma sekarang jadi dosen ya. Oke. S1-nya itu di pendidikan fisika, terus S2-nya itu di pendidikan IPA ya. Jadi lebih umum lagi. Oh, S3-nya di pendidikan IPA. sempat ketemu Antomi Siregar nggak sih, sampean? Ketemu, ketemu. Oke, oke. Dulu sempat S2-nya ya kakak tingkat lah. Oh, oke, oke, siap. Ya, berarti ada koneksi dikit-dikit ya, saya. Ah, Iya, oke, baik. Sekarang, tapi kesibukan sekarang jadi dosen di UNS ya berarti ya. Di jurusan apa kalau boleh tahu? ya sama. Jadi di departemennya di pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, 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 oke ya di jurusan departemen IPA ya. Oke, siap. Mm-mm. Baik. Alhamdulillah nih kita kemarin dosen dari Universitas Negeri Malang, sekarang dari Universitas 11 Maret gitu. Jangan sampai leer UNS-nya. Halo Mas Adit, sehat-sehat ya, masih preparing. Sudah sampai Oh, ternyata. Mas, ini Oke, sehat ya Mas Adit saya ya. bilang, Mas Alhamdulillah. Heru, apa Mas? Ya, Assalamualaikum Mas Adit. Salam, Mas Heru. Selamat bergabung Mas di Swiss Indonesia. Ya, Oke, aku mulai pertanyaan-pertanyaan ya guys ya. Mas Heru, aku itu sebenarnya mendengar kata STEM itu 2019 ketika saya pulang. Nah, kebetulan saat itu saya pulang kan saya jadi dosennya justru di UIN Radio Intan Lampung di bawah Mas Antomi gitu kan. Saya bahkan Mas Antomi yang oh, masukin saya di kampus itu kan. Kemudian beliau kan di pendidikan fisika di UIN gitu kan. Terus kita ngadain semacam seminar, kemudian bahas STEM gitu kan. Nah, saat itu saya masih bingung. STEM pada zaman saya, kan saya pertanian ya, saya nggak mengenal STEM itu. Nah, boleh nggak dicerita asal-usul STEM ini dari mana sih gitu? Siapa yang mencetuskan atau negara mana yang sudah memulai pendidikan yang menggunakan kurikulum STEM ini gitu? oke. Baik, terima kasih. Baik, secara umum ya, kalau kita bicara analogi kependekan dan kepanjangan ya. STEM itu kan istilah, kalau di dalam pendidikan itu namanya ada istilahnya pendekatan gitu ya, approach. Jadi kalau kita ini sedang belajar, terutama guru ya, guru itu sedang mengajar itu ada tingkatannya gitu ya, ada tingkatan semacam paling mau di luar, paling luar, paling besar itu namanya pendekatan, baru ke model, metode, terus teknik gitu ya, sampai seperti itu lah ya. Itu namanya ilmu mengajar gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di ilmu murni kan nggak terlalu berpikir ya, ini pokoknya ngajar ya apa yang diketahui langsung aja gitu. Mm-mm. Nah, jadi STEM ini bagian dari yang paling luar gitu ya, namanya approach pendekatan di science, teknologi, engineering, and mathematics. Jadi dari sisi kepanjangan ini udah kelihatan ya. Berarti dia akan menggabungkan dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, ya sains itu ya IPA, ya, ilmu alam itu. Kemudian teknologi ini berkaitan dengan engineer biasanya kalau kita lebih familiar ya, insinyur. Kemudian
engineering jelas ya, teknologi dan engineering ini bagian dari engineer itu, kemudian matematik. Sebenarnya ada dua apa namanya, dua hal yang di sini ya. Cara berpikirnya itu sebagai seorang saintis, ya, seorang ilmuwan dan seorang engineer. Intinya seperti itu. Jadi apa namanya, kita ingin membuat sebuah pelajaran itu yang kita ini bisa berpikir seorang saintis ini berarti berpikir secara ilmiah. Berarti ilmiah itu semua berdasarkan evidence, bukti yang jelas gitu ya. Kalau kita nge-lab dan seterusnya, itulah bagian dari bagaimana kita membuktikan sebuah teori ataupun pembelajaran itu. Kemudian seorang engineer ini berarti memberikan solusi. Nah, solusi apa yang nantinya akan setelah kita belajar itu apa sih yang akan kita dapatkan solusinya, dan itu menjadi sebuah produk. Harapannya tidak hanya produk sebuah teknologi yang tepat guna kalau sekarang, atau istilahnya itu yang tinggi, enggak, tapi teknologi dan yang engineer-nya solusi-solusi yang memang dekat dengan kita kan gitu. Sehingga siswa ini atau peserta didik kalau kita sebutnya itu nggak akan lagi bertanya saya belajar ini buat apa gitu. Mereka akan menjawab itu dengan pendekatan ini gitu. Nah, sekarang itu dulunya ya saya belajarnya mungkin nggak tahu ini dulu itu sebenarnya asal mulanya pertama itu di mana gitu. Tapi saya belajar pertama itu dari Jepang sebenarnya. Kalau saya belajar ya, cuma kalau saya lihat dari literatur itu memang beragam ya, ada beberapa pendapat gitu. Tapi sekarang itu akhirnya dikembangkan lebih banyak di semua negara malahan. Dan concernnya itu malah justru di Amerika ya. Dia eh, apa namanya, punya sebuah kayak ministry departemen khusus di Kementerian Pendidikan itu, NGSS itu. Nah, jadi di situ dia concern untuk mengembangkan ini, mengembangkan pendidikan yang berbasis sistem ini. Dan sekarang luar biasa ya, apa namanya, perkembangannya gitu. Bahkan kita rasakan termasuk di Indonesia. Sehingga apa namanya, ini dipakai juga kemarin di beberapa istilah ini. Ya, sebenarnya sih dekat dengan pendidikan ya, karena mungkin karena kita ingin apa, mengintegrasikannya di pendidikan, akhirnya dipakai di beberapa istilah yang lain. Nah, misalnya akhirnya kemarin ada beberapa seminar, oh yang bidangnya STEM sendiri ya, bidangnya sosial gitu ya. Sebenarnya sih STEM itu akhirnya yang mewakili ilmu-ilmu eksak semua akhirnya ya. Akhirnya ya dalam tanda kutip mereka akan apa ya, merujuk kalau oh berarti kalau STEM itu anak-anak eksak semua gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Nah, akhirnya sekarang dikembangkan lagi ada artis itu. Jadi STEAM gitu ya, STEAM gitu ya. Nah, mulai di situ sekarang akhirnya teman-teman yang di linguistik gitu ya, di orang-orang bahasa, kemudian teman-teman di sosial itu juga bisa mengembangkan, memasukkan unsur teknologi, engineering, matematik itu di apa namanya, di ilmu mereka seperti itu untuk pendekatan itu. Dan ini menjadi bagian dari ciri khas. Oh, mereka berarti bisa memunculkan seninya. Dan sekarang mulai lagi tambahin R gitu, stream. Ini R ini bisa dua hal ya, bisa religi ya, keagamaan, atau Hmm, reading ya, literasi gitu. Nah, ini jadi sebuah hal yang menurut saya ya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kita ya di dunia sekarang seperti itu akan mengarah ke sana. Nah, latar belakangnya yang utama sebenarnya ya, itu adalah kemampuan abad 21 ya, 4C, yang dulu pernah dirilis oleh World Economic Forum ya, 2016. Itu ada critical thinking, creativity, ya, komunikasi dan kolaborasi. Jadi itu yang skill yang akan dibutuhkan di abad 21. Nah, itu semuanya berpikir gimana caranya skill ini bisa dikembangkan ya, terutama pendidikan. Akhirnya muncul beberapa indikator, salah satunya dengan tes gitu ya, tes yang secara eh, mengukur itu semua itu di PISA ya. Nah, hmm. ini jadi apa ya? Jadi concernnya Kementerian Pendidikan, setiap ganti menteri nggak akan mungkin mereka akan mengabaikan ini ya, bisa. Dan di tahun ini ya, di pemerintahan sekarang kita ya luar biasa juga. Bahkan sampai kurikulum ini mengacunya ke situ ya, mengacu salah satu bagian yang esensial adalah bagaimana agar kemampuan anak-anak di Indonesia itu bisa setara, itu minimal meningkat di asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh dunia ya, melalui itu bisa. Ya itu sedikit gambaran singkat ya perkembangan STEM itu sendiri. Jadi itu intinya sebuah pendekatan pembelajaran Oke. itu Mas. Oke, jadi sebenarnya ini adalah salah satu metode pembelajaran ya, Mas ya.
Ya dulu kan ada kita, kalau saya ini taunya kayak student center learning yang nggak beda-beda jauh dengan konsep itu, maksudnya itu juga pendekatan metode pembelajaran. Nah, sekarang ada metode pendekatan pembelajaran dengan metode STEM ini gitu. Mungkin seperti itu ya, Iya, gambaran. Maksudnya ya itu dan berkembang terus ya pastinya terkait dengan metode iya, pembelajaran itu. Eh, kalau di Indonesia sendiri, nanti aku minta case contoh di Jepang gitu. Sejauh mana sih Mas aplikasi STEM ini diterapkan? Apakah level mahasiswa atau diterapkan di level SMA, SMK, atau mungkin SMP mungkin sudah gitu? Karena kalau eh, melihat dengan konsep yang STEM ini ya, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik itu kan complicated ya. Jadi kayak menyelesaikan masalah dari banyak point of view gitu kan. Nah, saat ini sejauh mana sih Mas STEM ini diterapkan metodenya? iya. Baik. Jadi ini ya kita luruskan juga ya. Saya sedikit karena memang ini bahasanya biar gak apa namanya rancu ya. Tadi kan saya bilang approach ya. Jadi di dalam approach itu dalamnya ada lagi ada model, ada metode gitu. Jadi bukan Waduh, metode waduh, ya. ada Jadi lagi ini. nggak apa-apa, Ada nggak apa-apa. model, ada metode. Biar Mohon maaf ya, saya anak iya, pertanian ya, saya nggak anak apa-apa lingkungan gitu. gitu. Biar ini apa namanya? Ya ini biar kita nggak ini ya salah persepsi juga. Karena nanti metode ada sendiri. Jadi STEM dengan metode apa itu ada lagi, gitu ya. Maka ini Hmm. akan nanti berkaitan dengan level pendidikan yang akan kita apa ya istilahnya kita lihat seperti itu. Jadi sebenarnya di semua level mulai dari PAUD itu ya, Hmm. PAUD sampai perguruan tinggi itu sudah dilakukan di Indonesia. Ya, cuma memang betul tadi Mas Rama sampaikan metodenya yang berbeda gitu ya. Di dalamnya, jadi STEM-nya tetap sama. Mengatakan ini mengklaim ya, oh ini STEM itu betul ya, klaim. Mengatakan ini saya pakai STEM nih, PAUD, STEM nih di SD, STEM di SMP, SMA, bahkan STEM di perguruan tinggi ya. Itu metodenya beda-beda ya. Di dalam sebelum metode dia akan ke model dulu. Nah, maka ada istilahnya teman-teman kalau mengatakan model itu ya, contoh ya, itu inquiry misalkan. Inquiry itu penemuan. Ada discovery inquiry itu penemuan tapi yang pakai apa namanya? Kalau inquiry itu mereka menemukan sendiri. Kalau discovery ini menggunakan bantuan gitu. Nah, ada namanya project based. Nah, project based learning mungkin kalau pernah dengar atau ada problem based learning. Itu adalah model pembelajaran. Nah, metodenya apa? Metode itu ya eh, kita pakai sekarang ya ceramah itu metode eksperimen, demonstrasi, diskusi. Nah, itu namanya metode. Nah, kelompok maupun individu. Nah, itu kan bagian-bagian yang spesifik gitu ya. Nah, kalau tadi Mas sampaikan di Indonesia itu eh, bahkan sampai PAUD saya mengatakan ya, itu betul. Karena memang tematik itu lebih nyaman menggunakan STEM. Karena nggak perlu mengajari satu-satu. Ini pelajaran matematika. Ya, mereka hanya khusus angka gitu ya. Repot. Nah, dalam arti, akhirnya kita akan kesulitan sendiri bagaimana anak-anak itu belajar bahkan yang lebih spesifik seperti itu. Nah, yang mereka butuhkan itu di dalam STEM itu namanya ada cara berpikir atau apa ya istilahnya itu kalau kita mengatakan itu sekarang namanya eh, how to think ya. Jadi berpikirnya di STEM itu ada namanya system thinking. Berpikir secara sistem. Jadi dia harus kita nggak bisa ya. Ini kemampuan yang dihubungkan dengan kita misalkan orang biasa nih, orang dewasa ini yang ilmuwan biasa kayak kita sekarang gitu. Kalau kita hanya fokus dalam satu produk misalkan, tapi kita membuat sesuatu solusi, tapi kalau hanya berpikirnya analisis oke ya. Jadi, tapi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang di luar itu. Itu namanya sistem thinking. Jadi berpikir secara sistem menyeluruh. Nah ini akhirnya kan keilmuan lain itu kan jadinya ikut kita pikirkan ya. Nah contoh anak-anak tadi di TK ya misal gampang ya. Ini mungkin mereka nggak ada namanya pelajaran tapi permainan gitu. Nah itu ada minds on sama hands on. Minds on itu hanya berotak saja, nggak perlu hands on itu nggak perlu juga nggak perlu dengan sesuatu yang rumit gitu ya. Kalau minds on itu hanya kita mengajak berpikir aja. Oh misalkan ya sebuah apa namanya bentuk gitu ya ada kotak ada segitiga ada apa namanya lingkaran seperti itu kemudian mereka diminta untuk membuat sesuatu dari itu gitu aja kertas gitu ya silahkan itu bebas gitu. Kemudian secara nggak langsung ini kita melihat bagaimana cara berpikir mereka agar kertas ini menjadi sebuah bentuk yang simetris dan mungkin nanti kalau kita uji misalkan kertas ini keseimbangannya gimana itu secara nggak langsung naluri kita manusia itu ya
itu akan berarti keseimbangan titiknya di mana, di tengahnya. Itu kan nggak perlu belajar, ini matematik ini sebenarnya ini harus pakai penggaris tengahnya dan seterusnya. Nah itu kan akhirnya secara nggak langsung, sainsnya matematika muncul. Kemudian IPA-nya nanti kalau kita uji di atas air dia tenggelam atau enggak, seterusnya itu. Artinya apa namanya? Itu mungkin kalau sudah ke SD ya. Tapi kalau yang TK mungkin nggak terlalu, hanya hands on-nya langsung permainan aja mungkin. Apa namanya? Eh, secara langsungnya seperti itu. Jadi minds on-nya itu berpikir secara ini kita ya, di sistem otak kita, kemudian hands on-nya itu kita pegang sesuai dengan konkretnya. Jadi fase-fase konkret itu sampai SMP. Jadi mereka susah kalau berpikir abstrak. Abstrak itu kalau udah berbicara molekul gitu ya, udah berbicara atom gitu ya, itu udah mereka susah. Akhirnya kita berikan sebuah yang ya lebih. Maka kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak itu sudah diajari dengan benda-benda yang mungkin sudah berbentuk sesuatu, kemudian menyusun dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian-bagian dari STEM itu tadi. Di SD sudah mulai mengujinya dengan sesuatu. Ya itu aja, berpikir saintis saja. Kemudian engineer-nya itu apa namanya? Mengujinya dengan solusi-solusi yang sederhana. Contoh tadi, bagaimana sebuah mereka diminta membuat sebuah kapal. Ya, kapal itu ada kertas, kemudian bagaimana muatannya itu bisa maksimal berapa, misalkan dikasih kerikil atau pasir itu berapa sendok itu, kemudian tenggelamnya itu di sendok yang keberapa gini. Kemudian bentuknya seperti apa dan seterusnya. Akhirnya mereka itu nggak perlu guru itu menjelaskan detail, tapi akhirnya mereka diajak untuk berpikir secara sistem tadi. Nah, kalau sudah selesai di sistem, baru secara spesifik, yaitu analitis. Oh ya, seperti itu lewat hitung-hitungan tadi ya. Teori-teorinya tadi kita masuk. Nah, kalau sudah SMA perguruan tinggi, itu kita berharap sudah ke solusi real. Solusi real. Nah, ini biasanya dulu Mas Ilmu kalau mahasiswa itu sering ikut namanya LKTI gitu ya. Kemudian apa namanya? Lomba karya tulis. Itu sebenarnya bagian dari mereka itu merancang solusi sesuatu. Sesuatu dari permasalahan yang ada di masyarakat. Itu harapannya gitu. Cuma mereka nggak melalui STEM ya, mungkin di dosennya ya. Karena mereka ya kreatif aja ya. Ya, punya. Nah, beberapa kali saya jadi juri itu, ya betul juga. Oh, ternyata mereka punya cara berpikir yang seperti itu. Sistem thinking yang muncul. Nah, misalkan membuat sebuah, hanya ngomong desain rumah anti gempa, ya itu ya. Ya cuma gitu ya. Dia kasih aplikasi, nanti dikasih Android atau apa, alat deteksinya, kemudian nanti punya bayangan luar biasa itu. Nanti apa namanya, kelengkungan apa gedungnya ini bisa fleksibel dan seterusnya. Akhirnya kan apa yang dibutuhkan di masalah itu dia membuat solusi, walaupun mungkin solusi ini baru di bagian desain seringkali gitu. Bahkan kalaupun dibuat prototipe ya prototipe sederhana gitu. Kalau di mahasiswa ya. Jadi ya itu minimal itu. Nah kita berharap karena memang costnya tinggi kalau memang jadi benar gitu ya. Dan tadi saya sampaikan, di Jepang udah ya betul mungkin karena itu tadi ternyata cara berpikir kalau sudah diajari, bayangin ya di TK-nya udah diajari seperti itu berpikirnya, kemudian di SD-nya sudah mulai diajak untuk berpikir sistem, SMP mulai menganalisis ya ya menganalisis sederhana dengan percobaan-percobaan saintis engineer biasa. SMA sudah advance sedikit membuat solusi-solusi konkret. Di mahasiswa ini mereka sesuai dengan bidangnya membuat sesuatu yang apa namanya perhatikan dari beberapa aspek tadi. Nah, keluar jadi engineer khusus yang kita cetak atau ilmuwan yang benar-benar nanti setelah selesai kuliah mereka benar-benar menjadi orang yang benar-benar tahu kondisi apa lingkungannya dan bermanfaat bagi negaranya. Jadi nggak perlu kita ini ya apa namanya berikan masalah apa sih kok nggak peduli. Sebenarnya itu sudah diajari sebenarnya dari elementary school awal gitu ya, sampai perguruan tinggi itu. Nah ternyata seperti itu Mas. Jadi apa namanya alurnya itu dari satu pendekatan ini punya satu apa namanya impian visi yang luar biasa untuk pembentukan sebuah apa namanya lulusan yang nantinya benar-benar bermanfaat. Itu kayak kira-kira. Masih mute kayaknya. Sorry, masih dia ternyata. Oke, Mas Ilmu mau nanya? Iya,
sedikit tanggapi Mas Ali ya, Mas Ali. Silakan. Sepertinya ini ya, kalau dilihat dari sistem itu sudah bagus sekali Mas Heru ya, dari PAUD sampai ke SMA universitas itu. Tapi kayaknya saya pribadi sih gak merasakan itu ketika dulu SD atau SMP, Betul. sehingga sangat terlambat sadarnya gitu terhadap pentingnya sains gitu. Karena kan baru sadar ketika lulus S1 bahkan. Eh, jadi kita tuh nggak peka, dulu saya tuh nggak peka terhadap fenomena-fenomena alam eh, yang diajar. Sekedar kalau bisa contoh ya, atau di SMA itu sekolah internasional memang bagus Mas ya. Tapi saya melihat kok setiap praktikum gitu ya, itu seperti terkejar-kejar waktu dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban selesai gitu agar dapat nilai, dan kayaknya saya nggak ada interest. Apa mungkin gurunya juga nggak punya interest untuk mengajar sehingga muridnya nggak tergugah untuk memahami sains di saat itu. Ya jadi masuk lulus SMA, masuk S1 juga tanpa ada giroh semangat apa ya untuk belajar sains, apa itu sains itu kan. Malah waktu S1 niat masuk S1 itu untuk ikut organisasinya dibanding untuk belajar. Jadi nggak, baru setelah lulus S1 itu ya ketemu Mas Adit, ketemu Miti gitu, baru mulai oh begini ya ternyata dunia gitu kan, menarik sekali gitu. Kira-kira apakah ada yang salah dengan sistem tersebut sampai ke ranah aplikasi di bawahnya gitu Mas? Iya. Oke, kalau bicara yang salah siapa itu ya salah kita semua gitu ya. Enggak ya. Jadi gini, betul juga, betul. Saya pun juga merasakan ya. Memang apa namanya, eh, untuk memperbaiki sebuah sistem itu butuh waktu ya. Tapi gini, Mas Ilmu, jadi eh, bagian dari sebuah apa namanya solusi inovasi itu kadang-kala memang perlu kita kampanyekan ya, atau memang minimal kita buktikan ini itu memang esensial sekali untuk pola pendidikan kita. Maka dari beberapa apa namanya eh, stakeholder ya, atau beberapa aspek kalau kita urai itu, satu memang dari kementerian jelas pendidikan ini kita ada namanya Ki Hajar STEM, teman semua kalau baru tahu dengar itu juga sudah mulai diberikan khusus. Jadi artinya pemerintah kita sebenarnya concern concern juga di kaitannya dengan pembelajaran STEM ini. Kemudian teman-teman di beberapa lembaga, eh, kalau saya bilang bukan ke lembaga riset tapi lembaga pendidikan itu juga sudah mulai melirik juga apa namanya integrasi ini. Terus satu lagi dari personal guru tadi ya, memang sekarang namanya kurikulum merdeka ini sebenarnya kalau kita pahami menjadi sebuah kurikulum yang menurut saya sangat fleksibel dan bagus tanpa harus dikejar dengan apa ya istilahnya sesuatu yang administratif ya ataupun waktu yang tadi disampaikan Mas Ilmu. Karena kita sendiri kalau bicara target ya, targetan kita hanya di atas kertas akhirnya gitu. Guru-guru juga akhirnya terjebak di situ. Pokoknya materi yang disampaikan ini harus selesai. Padahal itu yang justru apa ya betul dengan perencanaan yang bagus tapi bukan sakleknya kita ini untuk meraih itu akhirnya kita jadi terjebak kan gitu. Maka menjadi hal utamanya adalah kembali ke personal guru tadi. Bagaimana dia memahami ini? Karena tidak bisa kita paksa juga kalau kalau mereka itu belum tahu, gitu. Belum tahu dan bagaimana apa ya istilahnya menghadapi atau merespons sebuah perubahan itu juga berbeda-beda. Maka ini yang kita perlu urai itu semua. Jadi sebenarnya itu permasalahan-permasalahan itu bisa kita atasi dengan beberapa faktor itu tadi. Uraian apa yang sebenarnya kita lihat di situ. Kalau misalnya uraiannya itu ke sekolah dan guru, berarti memang walaupun internasional base atau dia ini, ya nggak jamin juga betul ya. Tapi memang saya rasa kalau mereka bisa disampaikan dengan hal yang baik ya, itu bisa dikenalkan dulu. Karena saya punya studi khusus ini untuk apa namanya persepsi guru terhadap STEM gitu. Memang betul, sekian persen itu masih belum belum memahami. Oke, Mas Heru terkait dengan STEM tadi kan udah diskusi sama Mas Ilmu juga ya, terkait bagaimana ya tidak mau menyalahkan tapi ternyata belum banyak yang teraplikasikan metode ini gitu ya. Bahkan tadi mungkin kalau bidang sosial karena kan saya ngajarnya emang ada IPA-nya ya, cuma akhir-akhir ini saya lebih ngajarnya ke ilmu lingkungan yang sosial nih gitu, yang lebih
Dan saya juga bingung nih mau mau meng-apply STEM method gitu ya. Karena kebanyakan mungkin saya masih bisanya hanya student center learning atau critical thinking yang kita ngobrolin isu-isu terkini gitu kan. Oke. Nah, kalau STEM sendiri nih ya, prediksi Mas Heru nih, bagaimana sih peran STEM ini dalam peningkatan apa ya, pembelajaran di Indonesia gitu atau meningkatkan sumber daya SDM masyarakat di Indonesia nih? Atau isu sekarang atau mungkin ke depan nih potensinya gitu. Ya, sip Mas Ali. Jadi kalau gini Mas, jadi kita ini tadi ya, inti yang kita bawa itu kalau itu kan nama aja ya. Padahal inti yang kita bawa itu adalah bagaimana dua hal ya. Berpikir secara saintis ini adalah secara teoritis ilmu. Dan yang kedua berpikir secara engineer ini kita berpikir secara insinyur gitu. Nah, Hmm. dua hal ini. Jadi dua hal ini. Jadi Mas Ali walaupun mau di sosial, konteks fenomena apa, itu diskusi critical thinking oke di kelas. Tapi kalau diskusi itu hanya selesai di sebuah konklusi yang tertulis saja dan itu tertumpuk di perpustakaan atau di WA atau di penilaian kita, ya udah, berarti ya diskusinya yang kita berpikir berat itu nggak ada hasilnya sama sekali untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman berpikir itu untuk menjadi sebuah solusi konkret, nah ini nilai plusnya di sini. Nah, jadi menurut saya potensi STEM dan cara berpikir ini yang harapan kita eh, ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang menurut saya itu menjadi future education yang luar biasa. Jadi apa namanya eh, teman-teman di mulai dari S PAUD ya bahkan perguruan tinggi nanti dia akan berpikir solusi yang konkret gitu ya walaupun itu sederhana. Maka tadi saya sampaikan dua hal tadi berpikir secara saintis ini berarti saintis ini tidak hanya dimaknai ilmuwan sains yang eksak ya, tapi ilmuwan sosial juga boleh gitu ya. Nah, kemudian engineer ini juga engineer yang rekayasa ini bukan hanya rekayasa teknik yang sifatnya saintik tadi ya, eksak tapi rekayasa sosial juga boleh gitu. Artinya ya teman-teman apa namanya? Jangan terjebak menjadi akhirnya apa ya? Semua eksak semua gitu. Nah, makanya tadi future education tadi ya kaitannya dengan STEM ini potensinya luar biasa karena itu tadi. Maka hal yang menjadi kunci tadi ya fenomena base betul sekali tadi Mas Elmo, Mas Ali. Fenomena itu adalah kunci awal. Oh, jadi bagaimana apa yang mau kita bawa ke kelas? Fenomena apa? Itu aja. Jadi bahkan ya sikapnya muncul nih. Ini kan ada kalau secara ini ya mindset, kemudian teknologi tadi keilmuan ya kognitif dan keterampilan kita nge-lab ya. Sikapnya itu muncul ada namanya environmental awareness gitu. Ya, sikap-sikap untuk peka terhadap lingkungan. Jadi mereka nggak akan mungkin paham kayak gini merusak buang sampah sembarangan, kemudian bakar hutan dan seterusnya. Nggak akan mungkin lah, karena udah berpikir, oh environmental. Nah kemudian ada namanya lagi awareness yang lain, ada self efficacy, kemudian ya itu akhirnya muncul. Disaster juga ya, kaitannya dengan manajemen bencana. Itu juga mereka akan semua ya, orang-orang akan bisa merasakan, oh iya. Jadi kesadaran-kesadaran hidup dengan lingkungannya, kesadaran-kesadaran dengan permasalahan sekitar yang peka dengan kita, kemudian kita ingin menjadi bagian dari solusi, itu sudah kita latih di kelas. Gitu ya. Bahkan dosen itu juga sangat apa namanya em, bisa mengarahkan solusi-solusi konkret itu akan bisa dirasakan sebagai seorang engineer. Maka, nah sekarang coba kami bedah sedikit ya, bagaimana berpikir saintis dan engineer. Ada dua perbedaan yang sangat signifikan di sini ya. Jadi memang kenapa di Indonesia itu banyak SMK juga ya.
Betul, profesi ya, vokasi SMK Vokasi ya. kan. Nah, itu ternyata kita masih belum gabung nih antara saintis sama engineer ini, belum terlalu gabung, klop ini, belum klop banget. Maka MITI ini punya trilogi pentahelix gitu ya. Itu sebenarnya dua satu core-nya ya, berpikirnya itu sederhana aja. Jadi kalau kita contoh ini ya, eh, satu permasalahan listrik misalkan. Eh, Misalkan di rumah kita sedang ada satu lampu yang mati ya, yang lain hidup sih. Nah, kalau kita berpikir seorang engineer, nggak perlu kalau secara fisika ya, mana elektronnya dicari, ya kan? Kemudian ini I-nya berapa, V-nya berapa, I itu tegangan V-nya, I-nya itu kuat arus V-nya, ngitung R-nya hambatannya, nggak usah. Itu paralel atau seri nggak usah. Seorang engineer ya udah langsung aja ganti lampu, udah selesai. Nah, lampu pun dia akan berpikir, oh, kalau wattnya tinggi, oh bagi sekarang muncul buatlah LED itu aja. Hmm. Kemudian oh sekarang jadi lebih kecil ya, misalkan bahkan pakai sensor sekarang. Engineer seperti itu. Dia berpikir realistis. Udah, kalau ada lampu mati, atau dia karena mungkin jelek bahasanya, atau tegangannya kurang gitu, kurangi aja. Muncul inverter, muncul sensor yang sesuai kebutuhan. Kemudian kayaknya bentuknya nggak bulat jadi kotak atau jadi segitiga atau terserah gitu. Tambahi dengan solar cell. Itu engineer. Dia berpikir langsung solusi apa yang butuh ya. Pokoknya ilmu nanti mengikuti gitu. Tapi seorang ilmuwan itu nggak akan berpikir seperti itu. Ilmuwan ini akan berpikir dulu teorinya ya. Ini yang menyebabkan ini bagian apakah memang dari PLN secara sumber listriknya dia akan berpikir. Kemudian bagaimana nantinya kalau lampu ini nanti dipakai di situasi yang lain bisa meledak dan seterusnya. Nah, akhirnya kan dua ini akan kalau dia nggak pun engineer itu kalau nggak punya keilmuan yang kuat bisa jadi akan sesuatu yang merugikan. Jembatan bisa jatuh, roboh gitu. Atau buat sesuatu karena deadline proyek ya udah hanya nggak memperhatikan masalah keilmuan tadi. Sebaliknya, keilmuan yang fokus dengan ilmuannya sendiri, dia akan apatis ya, nggak paham dengan pokoknya saya harus menghasilkan jurnal ilmiah atau keilmuan yang pokoknya yang berkembang di situ tapi akan nggak peka dengan apa yang menjadi permasalahan. Nah sebenarnya atau mereka hanya apa ya keilmuan ini hanya memberikan solusi-solusi yang sifatnya teoritis gitu, nggak aplikatif. Ini ilmu murni misalkan. Ya kadangkala betul juga sih, cuma kan skala lab gitu ya. Nah kita bawa ke skala industri gitu ya. Nah itu sih sekarang. Itu kan ya permasalahan kita semua gitu ya. Bagaimana saintis dan engineer gitu. Atau secara umum gitu. Teori-teori di kelas tidak sampai ke masyarakat. Maka sekarang jadi tridharmanya itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi pengabdian itulah yang nantinya kita bawa itu solusi konkret. Walaupun mungkin tahapannya panjang ya. Kalau kita berpikir secara keilmuan ya. Tapi memang, nah kalau pembelajaran itu kita berharap itu klop terus gitu. Walaupun mungkin kita memahami ada satu kondisi yang nggak harus dengan keilmuan terus atau engineer terus. Nah, maka eh, apa namanya prediksi kami, gitu ya, saya itu eh, kalau kita sudah berpikir seperti ini ya, eh, berpikir secara sistem ya, kita akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Satu dari sisi keilmuan itu kita lebih kuat ya, teorinya tetap kita keilmuan perkembangannya tetap kita perhatikan, tapi kita juga tetap peka dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Bahkan nantinya dengan kepekaan itu akan menghasilkan sebuah sikap. Nah, sikap ini yang tanpa perlu kita bentuk, tapi mereka akan muncul. Kesadaran lingkungan, kemudian bagaimana mitigasi terhadap bencana, itu akan ya akan kebawa gitu,
otomatis seorang ilmuwan akan nggak mungkin lah saat COVID kemudian dia akan buka masker dan sembarangan juga nggak mungkin Ya. karena mereka tahu ya karena memang kesadaran itulah akhirnya kan karena udah paham sehingga sadar beda dengan orang yang ya sama sekali nggak tahu seperti apa Hmm. ya itu Iya. jadi apa ya integrasi ini ya saya rasa hal yang sangat kita harapkan dan the next ya untuk ke depan itu eh, ini akan jadi perubahan ya apalagi di generasi-generasi selanjutnya itu kalau bisa berpikir seperti ini insya Allah ya apa namanya perubahan-perubahan yang signifikan di negara kita insya Allah nggak akan lama lah untuk yang lebih baik itu. Oke. Gimana Mas? Oke, oke. Aku sebenarnya sih seru ya. Kadang aku berpikir kayak ya STEM ini mungkin sudah diterapkan oleh teman-teman vokasi. Kalau emang benar-benar teraplikasikan ini Iya, menurut aku keren banget gitu kan. Karena ya kita ada istilahnya STEM ini ya untuk problem solving ya. Dengan point of yes, view berbagai hal. Mas, dari STEM ini kan ada berapa lima huruf nih. Apakah STEM ini harus semuanya iya. dalam proses harus semuanya di applied gitu ya, ada artnya, ada matematik, atau boleh nih baru dua dulu, atau tiga dulu, baru empat dulu, atau harus semuanya gitu, yang baru bisa kita claim as STEM gitu. Oke, oke. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan integrasi ya. Sekarang kita berbicara integrasi STEM. Betul. Ini pertanyaan bagus ini yang sering ditanyakan sama guru-guru juga ini. Lah, kalau kita hanya S dan T atau boleh aja sebenarnya. Jadi di setiap fase itu nggak harus kemudian semua. Tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara fase saintis gitu ya, ya sains matematik aja yang memang kuat di situ, ya Hmm. kan? Iya, 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 iya. Kalau kita berbicara fase engineer ya teknologi sama engineering, mestinya gitu. Jadi Oke. fase pertama, fase pertama dari fenomena itu, inquiry-nya adalah inquiry untuk sains dan matematik. Jadi misal contoh ya, water quality, kita bilang gitu ya, kita berbicara belajar tentang air, itu aja ya. Contoh air, ya, Betul. water quality. Nah, kalau kita pertama fenomena aja, kita ajak mereka ke sawah, ke sungai, lihat dong kondisi. Kayak gimana kondisi sungai kita sekarang? Gimana sih lihat sungai yang ada di sekolah? Airnya gimana? Itu aja. Nah, kita ambil aja sampel, bawa ke lab. Gak Iya. usah terlalu tinggi-tinggi lah. Ukurlah pH itu ya, yang paling gampang gitu ya. Mulai dari pH-nya berapa, kemudian mulai kalau sudah advance ya COD, BOD sampai. Nah, sekarang bagaimana saintis itu bisa mengukur kualitas air? Kita belajar dari saintis. Oh, ternyata ada indikator. Oh, ini toh ternyata. Jadi ada indikator saintis itu bla 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 satu warna, bau, rasa, kemudian sudah spesifik ke mikroorganisme di dalamnya gitu. Bahkan yang dikatakan air bersih itu harus standarnya ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan air yang kita pakai sampelnya. Nah, kita yang bisa kita lakukan eksperimen yang apanya dulu. Ya itu adalah berpikir saintis. Jadi sains matematiknya ya kita kuatkan di situ akhirnya. Kita akhirnya kalau nge-lab, silahkan nge-lab. Kalau levelnya SMP, SMA ya cukup dengan tadi ya, Betul, ya betul. yang konkret aja ya. Nah, perguruan tinggi yang teman-teman biologi itu sudah advance, silahkan ambil mikroskop, ambil alat-alat Hmm. yang lain, ujilah itu, gitu ya. Gimana TDS-nya dan seterusnya, boleh nggak diminum dan seterusnya. Nah, sekarang saintis itu dapat. Nah, kemudian engineer-nya apa namanya? Nanti akan dilihat, oh air itu mulainya dari hulu ke hilir, itu dicek semua kan. Itu saintisnya seperti itu. Nah, kemudian engineer-nya bagaimana membuat solusi. Gimana sih air kita agar bisa bersih sesuai dengan indikator ini minimal atau bagaimana air ini bisa kita manfaatkan gitu. Akhirnya ya buatlah sebuah filtrasi gitu ya. Kalau sederhananya filtrasi itu kayak ya apa namanya? Menyaring aja sih, nyaring air dan seterusnya dibuatlah sistem perairan yang minimal lah mengurangi apa di situ. Kalau dia sebuah sungai
atau membuat sebuah solusi air minum yang mungkin udah bersih nih, tinggal spesifikkan kualitasnya kita naikkan, atau hanya air bersih di bagian Iya. solusi-solusi itu. Nah, itu kan akhirnya kan Hmm. ilmunya yang dapat, Hmm. kemudian memang waktunya perlu kita atur aja. Iya. Tadi yang Mas Emu sampaikan, loh Mas kalau waktunya mepet gimana? Ini dikejar waktu yang lain. Nah ini, jadi kita perlu perencanaan betul ya. STEM itu, maka ada namanya EDP sekarang. Kita berbicara implementatifnya ya. EDP itu Engineering Design Process. Oke. Ada proses engineer yang di situ ada step-stepnya tadi. Nah, step EDP ini itu istilahnya ada semacam langkah. Ya, kita berpikir integral. Jadi tidak berpikir Mas Rama tadi S-nya apa itu terus enggak, tapi kita sudah terjemahkan dalam bentuk langkah engineer. Nah, kemudian berpikirnya disebut design thinking. Kalau tadi kan Hmm. sistemnya design thinking itu adalah berpikir desainnya apa. Jadi pertama itu empathize. Empathize itu kita merasakan user, apa permasalahan user. Kemudian habis itu kita define. Oh, define ini merumuskan. Oh, ya. Jadi, oh berarti kualitas air misalnya. Kualitas air kita seperti ini, merumuskan ya. Bagaimana indikator air. Kemudian idea, define idea. Idea itu mencari ide. Ide apa yang sekiranya setelah kita tahu secara causal scientist tadi, idenya ini. Hmm. Kemudian setelah idea, kita membuat tes, produk, creating a product. Sesuatu yang jadi solusi, baru tes. Tesnya itu kembalikan lagi ke user. Iya. Kalau sudah selesai ini, gimana user itu menilai? Oh iya, bagus ini. Kalau enggak, revise ini bagian ini. Dan seterusnya, biar nyaman. Nah, Iya. Iya. misal botol, oh, bentuk botol aja udah jadi merek A, merek B, merek C gitu. Kita analisis. Itu dari sisi itu. Nah, itu contoh. Nah, itu Mas. Jadi apa Mhm. namanya? Integrasinya itu sekarang tidak terjebak dengan STEM-nya, tapi kita coba untuk mengintegrasikan dalam sebuah langkah engineering design process. Kemudian di dalamnya itu ada design thinking. Jadi apa namanya, otomatis gitu ya. Nggak perlu kita ngomong sains teknologi, tapi dia akan muncul di situ. Jadi biar tidak terlalu terkotak-kotak. Ini teori Bo- IPA-nya, teori sainsnya apa, teori matematikanya. Boleh nggak Gitu aku Mas. kayak menanggapi gini, Mas? Ya sebenarnya Boleh. STEM itu ya udah praktek aja menyelesaikan masalah sampai ya bang selesai dengan berbagai metode tadi itu. Gitu nggak sih kalau saya mikirnya gitu ya. Praktis ya praktek menyelesaikan sebuah masalah. Gitu nggak sih, Mas? Kalau itu masih separuh sih Mas. Ya Hmm. tadi ya. Engineer, Ya hanya engineer. kalau hanya praktek aja kadang kita nggak ini ya Mas. Nggak ada ilmunya itu repot gitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip. Ya, ya, Tapi ya. gini, Eh, Mas, tapi kan masalah itu terselesaikan gitu. Karena kan praktek menyelesaikan masalah. Tapi kalau masalah itu terselesaikan gimana, Mas? Iya, I mean karena kan ini mereka sudah dapat basic basic knowledge ketika mungkin semester 1, 2. oh Mungkin kalau STEM ini udah kalau di prior knowledge ya iya, dan saya berpikirnya juga boleh. STEM nggak mungkin di semester 1, 2 ya, mungkin ya. Saya juga mungkin saja, tapi Iya. kayaknya dengan jadwal yang segitu banyak, kemudian tugas yang segitu banyak, it's like quite difficult to apply STEM di semester 1, 2. Tapi mereka harus dapat teori dasar gitu, apalagi dari berbagai bidang ilmu. Maksudnya Iya. dulu SMA-nya nggak dapat bidang-bidang yang hal segitu gitu. Tapi makanya saya berpikir kayak ya udah karena kamu sudah punya basic knowledge gitu ya. Ini ada masalah misal tadi tentang water purification gitu, penjernihan air. Ya udah ini ada masalah seperti ini, DO-nya sekian, terlalu rendah, kemudian pH-nya terlalu rendah misal, kemudian ada bakteri E. coli-nya sekian populasinya individu per mili gitu ya. Kemudian dia menyelesaikan masalah itu. Apakah sesimpel itu, Mas gitu? Basicnya ya menyelesaikan masalah tapi ya ya pakai Iya, otaknya lah, pakai iya, logika thinkingnya gitu. betul juga sih. Itu Seperti itu problem ya. Ya solvingnya ya. Iya, ini point of view betul. aku yang sumpah karena aku kan kalau Iya. bahasa-bahasa tadi ada metode, ada apa model itu kayak aduh
nggak Iya, kuat nih iya. kebanyakan ini ya bahas karena memang bukan bidang saya jadi kayak kebingungan gitu kan. Apalagi Iya, saya kan bidang. sekarang juga tadi tuh endingnya adalah menyelesaikan masalah juga memahami inti masalah Betul. itu sehingga meningkatkan awareness kan. Kayak saya ini semester ini ngajar environmental ethics di Sampurna University itu kayak saya harus mengajari anak-anak mahasiswa untuk memahami bahwa ini masalah, kalian harus paham ke depan, ya kalian harus paham ini kita harus peduli terhadap kejadian-kejadian yang merusak lingkungan atau terkait dengan polusi dan lain-lain. Gitu. Mas Adit mau nanya, Mas Adit sudah on point? Silakan Mas Adit. Ya, Mas Ali, Elmo, dan Mas Heru ya. Menarik banget kalau mendengarkan penjelasan Mas Heru ya terkait STEM sendiri gitu. Jadi kalau dari saya pribadi Mas Heru ya jujur saja STEM ini dan kemudian turunannya ya itu baru ditemu kenali Mas ya. Ketika sebelumnya mungkin ya kita berbicara terkait pendidikan gitu dan salah satu isu yang sedang booming pada waktu itu adalah penghapusan jurusan gitu Mas ya antara bangku sekolah gitu. Hmm. Nah, kemudian salah satu idea gitu ya yang waktu itu disampaikan juga bahwasanya sebenarnya tidak masalah ketika kemudian ada penghapusan jurusan gitu. Toh dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya dalam bidang pendidikan itu ditemukan STEM tersebut gitu Mas. Sehingga kemudian itu bisa menjadi salah satu solusi terkait isu penghapusan jurusan gitu, di bangku sekolah gitu. Nah, kalau menurut Mas Heru sendiri tanggapan yang pertama ya mungkin tanggapan terkait isu penghapusan pendidikan itu seperti apa gitu ya. Mungkin penasaran banget Mas, apalagi Mas Heru ya di bidang pendidikan gitu ya. Dari kemudian saya kenal pertama kali di MITI gitu ya, udah menggeluti bidang pendidikan gitu ya. Nah, kemudian lantas dengan tadi Mas STEM jurusan STEM gitu ya, untuk kemudian menggantikan terkait jurusan yang kemudian telah dihapus tadi gitu. Mungkin itu Mas. Oke. Ini menarik juga ya. Kemarin kebetulan profesor saya itu juga tanya tentang gimana sih kalau penghapusan pendidikan. Ya mirip Mas Adit. Jadi kayaknya kayak jadi profesor saya juga nanti ya. Jadi gini Mas, dia bahkan seorang profesor itu juga sampai dalam tanda kutip protes ya. Nah, apa ini maksudnya ya dan seterusnya. Coba kita lihat dari perspektif lain ya. Saya sih tidak terlalu mengatakan apa ya 100% sepakat atau tidak. Tapi saya coba membuat sebuah analisis seperti itu. Jadi kita sedang sekolah itu memang kebutuhan kita adalah apa sih? Kalau hanya sekedar cari pekerjaan, gitu ya, cari nanti kalau sudah selesai, kemudian kita sudah jelas nanti mau kemana. Ya sudah, itu apa namanya terlalu pragmatis ya. Jadi apa yang mau kita capai itu hanya ya sebentar aja kalau sudah tercapai akhirnya kita tidak terlalu aware dengan yang lain. Nah, kembali ke pendidikan, maka eh, pemerintah ini mulai dari zonasi sebelumnya, kemudian sekarang artinya nggak ada lagi spesifikasi. Maka sebenarnya di dalam taraf kita apa namanya belajar itu memang ada namanya beberapa tahapan pembelajaran, mulai dari fase mengenali sesuatu yang secara konkret sampai yang abstrak. Nah, kemudian di bagian ini di awal tadi saya singgung bahwa teman-teman kalau kita apa namanya belajar sesuatu dengan namanya sistem thinking tadi ya, itu akan lebih kita akan lebih bisa berpikir secara sistem menyeluruh. Contoh kalau tadi kita berpikir, contoh yang paling gampang, kalau biologi ya itu ya berpikir ekosistemnya sampai biosfernya ya semuanya. Gitu. Jadi keterkaitan dengan antar seluruh
aspek dalam kehidupan kita itu akan bisa kita rasakan semua. Itu kelebihannya gitu. Nah, spesifikasinya kita tetap butuh ya. Kita berpikir secara analitis. Kita harus punya bidang khusus ya. Itu memang keterbatasan kita. Kalau kita berpikir secara sistem terus nggak akan mungkin kita bisa tahu secara detail di part itu. Tapi bukan berarti berpikir secara detail itu dihapus apa tidak diperlukan. Ada fasenya tadi. Maka fase SMP, SMA itu memang konkret. Mulai SMA ke atas ini abstraknya mulai dimunculkan. Nah, maka di awal saya sampaikan tadi korelasinya bagaimana dengan jurusan. Kalau di balik penghapusan jurusan itu adalah kalau kita hubungkan dengan tadi ya berpikir itu, jadi ada namanya eh, teman-teman akan diajak untuk peka terhadap seluruh disiplin ilmu yang ada di dalam kehidupan. Kita bukan hanya di Indonesia ya. Jadi ilmu sosial, saintis. Maka tadi tidak ada namanya teman-teman sains itu hanya asik nge-lab aja, dia nggak peka dengan kondisi sosialnya, atau ke teman-teman sosial itu hanya kemudian apa namanya asik dengan dunia sosialnya tanpa tahu dengan keilmuan yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ambil positif di bagian ini, eh, peminatan itu nantinya akan kelihatan. Oh, Hmm. kayak cenderung kemana itu akan bisa kita rasakan setelah kita memahami semua itu. Nah, kadang-kala peminatan ini latar belakangnya itu banyak, Mas. Satu memang karena orang tuanya yang pokoknya kamu harus kedokteran ya, kamu harus IPA ya, harus Hmm. ini itu. Stres, Mas. Stres itu banyak. Usia-usia SMA yang ya betul, artinya secara IQ oke, akhirnya dia tercapai ranking 1, kemudian dapat masuk FK dan tapi habis Hmm. itu nggak dapat apa yang dia passionkan itu ya. Bahkan mohon maaf ini beberapa teman ini ya, saya langsung ini yang saya sampai kuliah di Singapura tapi ya nggak selesai padahal kumlot ya. Itu terjadi seperti itu. Ya mungkin karena Hmm. ada case ya, tapi nggak cuma satu ya banyak. Kemudian spesifikasi spesifik, contoh Olimpiade juara Hmm. Olimpiade fisika nggak lulus UN misal. Itu kan juga akhirnya jadi eh, apa namanya hal yang kita perhatikan juga karena mereka ya spesifik sekali di usia itu. Kemudian dia juga harus dapat ya akhirnya sekolahnya juga harus dapat yang lain ya. Akhirnya ya ya wajar juga ya karena ya kalau apa namanya memang seperti itu. Tapi akhirnya di Indonesia ya yang namanya terus yang kedua itu diberikan sebuah pilihan. Dia kan bisa milih kan Mas. Jadi bukan berarti jurusan nggak ada kemudian dia nggak bisa belajar yang lain. Nah kan ada pilihan. Oh dia bisa milih mata pelajarannya apa yang seharusnya nantinya akan jadi passion bekal nantinya dia di jenjang berikutnya kan. Jadi ini menurut saya solusi bawahnya itu layernya. Oleh karena itu, kalau menyikapi ini ya, saya akan sepakat kalau penghapusan jurusan ini diikuti dengan apa namanya langkah-langkah yang konkret untuk tetap nantinya mereka akan memahami sebuah sistem tadi, kemudian dia akan sesuai passion itu yang saya harapkan itu, Ya. dan dia akan menekuni itu bukan berasal dari tekanan luar, tapi dia bisa merasakan sendiri saya terpanggil di bidang itu gitu. Dan itu Iya. saya rasa akan lebih nyambung dengan Mas Ali Rahmat tadi. Oh, solusinya akan muncul di situ. Nah, munculnya karena dia sendiri sudah bisa merasakan keseluruhan tadi, kemudian memilih untuk fokus di bidang itu, dan dia di bidang itu dia punya visi. Oh, saya akan konsen di sini untuk menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Jadi Ya. tidak ada lagi salah jurusan, tidak ada lagi orang itu putus kuliah karena
dipaksa orang tuanya atau putus kuliah karena bukan karena mungkin karena ini ya akademiknya jadinya dipaksa untuk selesai gitu. Karena dia tidak di passionnya itu. Dan saya rasa setiap tahun itu mahasiswa kami itu juga ya satu dua itu mesti ada ternyata. Ternyata ini bukan Hmm. sesuatu yang tren satu case satu tahun aja terus gitu ya. Mesti di semester awal itu mengundurkan diri atau sudah kuliah satu semester. Karena itu tadi akhirnya terpaksa itu ya kalau udah terpaksa dan selesai kuliah. Tapi akhirnya apa? Kalau di keguruan ya, ya nggak jadi guru, ya nggak jadi. Tapi akhirnya ya wis yang lain ya. Passionnya jadi entrepreneur ya kuliahnya tuh hanya sebagai ya legalitas saja dia sarjana itu aja. Nah, itu ternyata di Indonesia kita survei secara enggak ini bukan by data ya, tapi saya pernah lihat tracer alumni itu hanya nggak sampai 50% yang sesuai dengan bidangnya itu loh. Ini loh, ini real loh. Saya ya ini ngapain kuliah capek itu biaya mahal itu ya. Habis selesai tapi ya mungkin ya kondisi ya kita nggak menyalahkan tapi ya itu akhirnya apa ini kan jadi fenomena ya juga ya ya korelasinya di situ. Jadi fine-fine aja sih menurut saya sih. Mas, Nggak terlalu punten menentang. sambil ngelanjutin ya. Oke. STEM itu, kalau saya kan point of view-nya adalah gini, apakah setiap mata kuliah itu harus pakai STEM gitu? Nah, sini kan bukan di MIPA, di FKIP gitu ya, di fisika gitu. Mungkin ada matematika fisik, kemudian ada mata kuliah lain yang fisika kuantum dan segala macam. Apakah ketika itu di-STEM-kan semua gitu ya, dalam fase pembelajarannya gitu, apakah tidak akan takes time, pertama takes time, kemudian membuat anak-anak lebih stres karena mereka harus sampai benar-benar menyelesaikan sebuah masalah kan gitu. Bagaimana pendapat Mas Heru terkait hal tersebut? Karena saya juga mikir, wah yang nggak ada STEM aja kayaknya anak-anak itu ngerasa ya Allah tugas dari dosen ini banyak banget ya gitu. Apalagi STEM yang benar mungkin bahkan sampai mereka harus membuat prototipe atau sejenisnya itu. Nah, menurut Mas Heru gimana nih? Apakah kita di dunia kampus kurikulum STEM oke di beberapa semester ada semester ganjil STEM-nya cuma 2 atau semua itu kebijakan dari dosen masing-masing. Terkait hal itu bagaimana Mas Heru? Controlling Nah, timing, kemudian keriuhan mahasiswa gitu. oke, ini bagus ini. Tapi saya belum ini ya, belum satu hal yang belum saya sampaikan di STEM tadi bahwa yang namanya solusi kita tidak terjebak dengan sesuatu yang sifatnya produk yang take time, yang membutuhkan waktu banyak, kemudian itu kompleks sekali. Ya, ya, Nggak seperti itu, Mas. ya. Ini saya declare Hmm. di awal ya, saya sampaikan ya. Karena tadi saya sampaikan mungkin gambaran kita kan, wah harus membuat sebuah produk engineer dan seterusnya. Kan enggak. Itu kan harapan untuk yang sesuatu yang bisa seperti itu silahkan ya. Tapi yang sesuatu yang kuantum dan sebagainya, yuk nggak seperti itu. Jadi minimal adalah jadi solusi-solusi yang sifatnya prototipe, desain ataupun apalah yang itu tidak selalu dalam konteks yang kompleks. Kompleks. Artinya kita ingin mendeklar menyatakan bahwa apa yang kita lakukan di dekatan itu ini sangat fleksibel, fleksibel sesuai dengan kondisi karakteristik dari mata pelajaran atau mata kuliah atau course yang kita mau ajarkan ataupun kita pelajari di kita sebagai mestinya yang sebagai dosen atau teacher ya dulu ya kalau kita sebagai mahasiswa ya nggak bisa kan mesti ngikuti dosennya. Nah dari Ya. sini apa namanya yang kompleksitas tadi eksternal tadi itu kita hanya memasukkan beberapa hal yang nantinya mereka dapatkan setelah mereka belajar itu dan mereka punya sesuatu yang bisa mereka bawa ke dunia nyata itu aja. Secara sederhananya kalau dari sisi apa namanya eh,
pembelajaran yang sifatnya tadi. Maka ada namanya engineering design process, ada design thinking tadi ya. Design thinking itu hanya berpikir apa ya, berpikir secara desain aja ya. Ya, Kemudian ada namanya sekarang muncul lagi yang lain ya, namanya computational thinking. Kalau ini teman-teman di banyak juga. matematik. Iya, Saya jadi ini Mas, computational science iya. jurusannya. Oh iya, iya. Ini ada lagi Mas. Jadi computational thinking ini berpikir eh, komputasi namanya. Itu namanya ada analoginya. Kemudian dia apa namanya, ada beberapa lain ya. Kayak tadi, jadi apa ya, sifatnya yang kompleks tadi itu sebenarnya bagaimana membuat sesuatu yang lebih sederhana dan nyaman kita belajar itu sih. Iya. Nah itu jadi fase fase itulah yang nantinya kita sampaikan. Jadi Iya. STEM-nya itu memang tadi saya sampaikan nggak sampai, jangan sampai terjebak mengkotak-kotak. Yang di kotak-kotakan itu biasanya orang Indonesia. Mohon maaf ya. Ini saya beberapa kali diskusi, kemarin juga ada profesor-profesor dari Malaysia datang, terus teman-teman di Taiwan, terus yang lain itu nggak ada, mereka di luar negeri. Selain luar negeri itu misalnya di luar Indonesia itu yang mengkotak-kotakan sains, STEM. Ini nggak pernah. Tapi mereka mengdeklar ini STEM. Loh, STEM-nya di mana saya gitu ya. Lalu tadi ternyata engineering design prosesnya mereka pakai, desain tingginya mereka pakai. Itu udah STEM, ya kan? Nggak usah terlalu saklek sains teknologi, tapi itu sudah mulai karena tadi berpikir secara sistem sains dan engineer-nya udah masuk itu ada. Jadi contoh Mas Ali, apa namanya, solving equation ya, persamaan-persamaan Schrödinger misalnya kalau di fisika ya, atau persamaan matematis yang kompleks itu, atau bilangan apa Garrett yang kompleks sekali. Sebenarnya itu buat apa gitu? Itu kan sebenarnya pattern aja sih, pola ya. Kita coba, oh ternyata kita pakai contoh ya, biji apa namanya, sebuah tumbuhan gitu ya. Manggis aja kita lihat, oh itu ada pattern di situ. Oh kalau dia luarannya itu ada 5 strip gitu yang di belakang bawah itu yang membentuk bunga itu, oh dalamnya kok sama. Oh iya, kemudian coba lihat daun, stripnya berapa, hitung daun ini daun ini. Oh ternyata dia membentuk pattern, dan itu ternyata membentuk sebuah, kalau dianalisis ya, pattern di alam kita ini membentuk pola yang selaras. Oh ini deret binomial. Oh satu, dua, terus satu tambah tiga dan seterusnya. Hmm. Itu kan kalau teman-teman bisa aware dengan fenomena itu, cantik sekali itu ya. Kalau teman-teman berbicara, sebenarnya persamaan-persamaan itu juga berawalnya juga ilmuwan itu awalnya juga dari fenomena alam. Oh, difraksi cahaya misal. Oh, cahayanya bisa seperti ada spektrum. Itu juga itu kan awalnya memang dari cahaya yang diteliti ya, kemudian muncul persamaan-persamaan yang kompleks itu gitu ya. Iya. Kembalikanlah ke situ. Kembalikanlah ke situ. Iya. Kemudian berbicara, kita kan tahu-tahu langsung berbicara equation-nya aja kan, apa namanya? Persamaan-persamaan yang kompleks aja yang tadi Mas Ali sampaikan. Karena kita kayak kayak loncat tapi nggak paham awalnya itu dari sebuah fenomena. Karena semua ilmuwan itu juga dia akan berpikir dari fenomena itu, kemudian Iya. dia mencari solusi dari dapatlah teori. Nah, itulah Mas. Jadi apa ya? Tidak terkotak-kotak dengan itu, kemudian time-nya itu saya rasa bisa kita atur karena memang ini tidak membutuhkan waktu yang panjang ya sebenarnya. Kalau dari sisi cara berpikir dan design thinkingnya itu. Jadi Iya. eh declare system itu tidak selalu dengan kotak-kotakan itu, dan tadi kembalikanlah ke sebuah fenomena tadi. Maka saya rasa itu akan menjadi lebih konkret gitu. Karena Iya. jadi ada eh, 3 hal ya. Satu itu disiplin core idea, jadi disiplin ilmunya betul. Jadi memang secara ini. Yang kedua itu adalah melihat pattern tadi, pola, pola-pola yang ada di, jadi yang ada di alam kita. Yang ketiga adalah cross disiplin. Jadi cross section disiplin. Saya lupa
intinya adalah mengkaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, ini nggak dipaksakan kalau ini ya. Tapi kalau memang bisa, itu bisa ya silahkan gitu. Jadi tidak selalu saklek kaku dari tiga ini harus muncul ya. Disiplin Call ID silahkan itu menjadi ciri khas dari mata kuliah atau mata pelajaran yang kita siapkan. Kemudian eh, pattern tadi yang berkaitan dengan pola-pola apa yang bisa kita kayak. Nah, cross cutting konsepnya, maaf. Cross cutting konsep yang kedua itu tadi yang pattern tadi, cross cutting konsep itu berarti kita menghubungkan antar konsep yang lain yang bisa muncul, kemudian baru apa namanya? Kita juga menghubungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Itu tiga ini silahkan tiga-tiganya bisa muncul, boleh salah satu atau salah dua itu udah STEM. Hmm. Nggak harus Oke. semuanya muncul ya. Mm-mm. Tak kira harus semuanya, kan pusing ya. Harus Kan? complicated gitu. Iya, karena ini Oke. betul Mas. Indonesia kita kan betul ya. Saya juga orang Indonesia. Saya ini berpikir seperti itu sih. Dibantah di luar itu. Oh no, ini you terlalu inilah, terlalu saklek gitu. Santai aja. Kita. Oh ya. Ya, di Indonesia culture sakleknya tuh masih kuat ya. Maksudnya, Iya em, sih. aku nggak berani ngomong. Maksudnya ada beberapa yang masih close minded gitu ya, nggak Ya open minded. iya. Oh, banyak hal-hal baru di luar gitu yang maksudnya perkembangan education sistemnya itu udah sangat berkembang banget gitu kan. Makanya mungkin juga upgrading PR juga mungkin yang bagi pemerintah untuk mengupgrade tenaga-tenaga pendidik, dosen, guru untuk memahami sistem-sistem terbaru. Apalagi sekarang model teknologi yang sudah harus digunakan gitu ya. Jadi ya itu nggak semuanya gitu. Apalagi juga ya tidak bisa dipungkiri ya bahwa dosen-dosen atau guru-guru juga sudah banyak yang sepuh yang Hmm. mau belajar yang ilmu baru ini juga eh ya pontang-panting gitu ya. Sehingga Hmm. ketika turun ke mahasiswanya atau siswanya juga nggak bisa yang fresh gitu ya. Apa ya, transfer knowledge-nya gitu. Mas Ya, Ilmu mungkin ada tambahan Mas Ilmu? iya tadi Mas Heru nyampaikan saya dapat sebenarnya intinya kan scientist dan engineer itu miti banget ya Mas Ali ya. Banget gitu. Scientist, engineer. Ilmuwan dan teknolog Indonesia itu pas banget dah itu. Em, saya juga baru tahu sih, maksudnya dari STEM tadi itu separuh itu scientist, separuh lagi engineer dah. Insya Allah itu paham banget, Pak. Jadi dapat ilmu baru lah. Thank you Narimasta. Arigatou gozaimasu. Ano, em, tapi Mas Heru kayaknya kalau dilihat itu kan teori yang luar biasa maksudnya tadi ya, pembelajaran di kelas yang berjalan sejauh ini gitu ya, Mas Heru. Tapi kalau kita lihat mungkin result dari PISA score kita hasil gitu ya, Mas. Em, Masih belum menampakkan hasil yang signifikan Mas Heru ya, di STEM tadi gitu atau PISA score misalkan coba saya share sedikit misalkan. Ya kan dari OECD, eh, dari matematik, OECD. reading sama science gitu ya. Eh, Indonesia kan di Indonesia 300 ya, below the average, jadi di bawah rata-rata dari OECD bersama dengan Brazil, Filipina gitu. Em, eh, Apakah secara teori tadi saya lihat sudah sangat compact dan lengkap sempurna Mas Heru ya, tapi kalau itu kemudian dijalankan dari dulu mungkin ya, tahun terakhir dari dulu udah dijalankan sistem seperti itu. Tapi apa yang membuat menjadi bottleneck dari hasil PISA score tidak bisa mengakselerasi gitu hasilnya. Dan bahkan masih di bawah dari rata-rata OECD gitu. Itu yang menjadi saya penasaran gitu. Apakah ada hal bottleneck apa yang terjadi gitu. Iya, ini betul sekali Mas ilmunya. Jadi kalau kita lihat hasil PISA ya, ini yang kita lihat, coba lihat ini ya. Ini kan ada matematik, reading, science. Ya ini kan seakan-akan eksak semua kan gitu ya. Ya. Yang ya ini kan apa namanya? eh, walaupun sekarang itu
di dalamnya itu juga saya lihat sih soal-soal gimana sih, penasaran ya soal visa. Ternyata juga tidak se eksak itu juga ya. Ternyata tetap ada yang lain di sosial. Nah, Iya. ya kita lihat satu dari sisi eh, kualitas memang kita akui dulu ya, terima dulu misalnya itu. Iya. Memang kondisi Indonesia di terakhir ya 2022 ya, yang sudah dirilis OECD ini kita terima. Memang nggak perlu apa ya eh, terlalu kita, karena ini sampel juga sih, terlalu kita dramatisir. Ini apakah memang menggambarkan Indonesia memang sebegitu rendahnya gitu. Itu pertama kita eh, sampaikan dulu ini kalau dari sisi ranking ya, kita terima berarti kita ada upaya untuk bagaimana kita lebih bisa apa ya istilahnya semangat untuk naik. Dan itu menurut saya bukan hal yang mustahil. Kita lihat di awal yang ini konsisten ini Singapura juga. Singapura, Jepang, Korea ini tiga besar ya. Di matematik reading saya juga ya di mana Finlandia, oh ada terusnya. Kita coba bukan mengcompare ya, mempelajari, oh kenapa mereka kok bisa reading matematik sainsnya itu kok senantiasa tinggi. Itu aja yang kita lihat. Kenapa Indonesia enggak? Hmm. Tanya. Nah, Hmm. balik ke tadi, oh ternyata kita lihat secara sampel ya, nggak usah terlalu jauh belajarannya, sampel aja sih. Oh Iya. ternyata pembelajaran mereka itu tadi saya bicara di Jepang ya. Mhm. Iya, ini mungkin karena Mas Ilmu mungkin lebih paham lagi. Eh, Kurikulum di sana itu salah satunya desain itu bacanya ya, ya, iklim bacanya saya lihat. Bukunya Iya. lah itu nggak sebanyak bacaan yang ada di Indonesia itu. Bukunya itu banyak gambar dan di awal ya SD ya itu luar biasa. Bahkan mitigasi bencana itu sudah diajarkan sejak usia-usia eh, awal gitu ya. Donasi itu sudah di Jepang sudah lama gitu. Iya. Ya harus, dan itu karena pemerataan kualitas pendidikannya udah Ber- diragukan juga di situ. Berarti di Indonesia kendalanya di pemerataan pendidikan, Mas Heru mungkin. Betul, iya Hmm. pemerataan itu. Jadi kita belum begitu memastikan ya standar kita ini bisa dipakai untuk seluruh wilayah ya. Karena memang culture kita ini masih belum begitu merata di situ ya, secara kualitas ya. Maka sekarang dipaksa dengan zonasi itu dengan pemerintah ini dengan sekolah di negeri itu untuk menghilangkan favoritnya, kesan favorit sekolah favorit tadi agar Hmm. pendidikan itu bisa merata. Nah ini memang kita akan mendapatkan buah hasilnya itu namanya menanam ya lama gitu ya. Maka ini perlu akselerasi-akselerasi yang menurut saya ini tidak hanya semuanya yang di pendidikan tapi semua yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, sekarang kembali ke PISA, ya, fokus PISA. Maka salah satu cara selain pembelajaran STEM yang ada di kita ini adalah membuat AKM di Indonesia namanya, Assessment Kompetensi Minimum. Ada soal namanya literasi numerasi di Indonesia. Jadi sekarang masuk perguruan tinggi, Mas. Ini Hmm. kalau SBMPTN itu udah Mhm. nggak kayak dulu ya. Dulu kan Mhm. kita pakai matematika Mhm. dasar dan ini sekarang literasi numerasi semua. Itu juga dalam tanda kutip eh, bagian soal yang dikembangkan di PISA. Bahkan guru-guru sekarang itu mengembangkan namanya HOTS. Soal yang HOTS itu High Order Thinking Skill. Aku sering dengar kata-kata itu, cuma aku nggak pernah ngerti apa yang mereka omongin, sumpah ya Luar biasa, Allah. ya. Banyak Karena term. aku pernah jadi moderator conference yang diadain Pak Antomi gitu. Kan itu anak-anak fisika segala macam. Ini bahasa-bahasanya aku tuh nggak ngerti. Self-efficacy lah, high order thinking lah gitu. Kayak Allahu Akbar. Nah, itu sebenarnya mengarahnya ke bisa semua itu sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak langsung ya. Tapi mungkin bahasa-bahasanya dipecah gitu.
sebenarnya udah ada Mas. Kita itu sudah nggak tinggal diam sebenarnya. Tapi memang tadi sistem itu banyak kalau di Indonesia, kompleks. Kak, eh, muncul, coba bayangin kalau sampelnya itu kita bisa ambil yang terbaik, beranilah. Contoh kalau head to head Olimpiade nasional internasional, Pak. Kita nggak pernah absen kok kalau medali-medali fisika, medali kimia atau yang lain ya, juara-juara Olimpiade Sains ya. Tapi tadi individual ya. Tapi secara komunal kita Hmm. mengakui, kita mengakui. Nah, sekarang bisa ini balik ke sini. Nah, bagian dari satu uh, maksaan maksaan kurikulum ini itu adalah di kita ini sekarang dihadapkan dengan itu tadi, soal-soalnya sudah harus hot. Oh, high coding skill tadi. AKM itu dipakai dan AKM ini menentukan rapor pendidikan, Mas. Sekarang namanya, Mas. Jadi rapor pendidikan itu tidak hanya dilihat dari hasil siswanya yang peringkat AKM-nya tinggi atau enggak ya, tapi semua aspeknya ada di sekolah itu yang mengeluarkan adalah Kemendikbud. Inputnya datanya semua guru ngisi, siswa yang ngisi, bahkan stakeholder di tenaga pendidikannya itu juga ngisi. Jadi mengevaluasi sendiri sekolah itu dengan instrumen-instrumen yang diberikan, nanti akan muncul raport. Nah, raport ini kalau bagus itu dapat BOS namanya. BOS itu bantuan operasional sekolah. Tambahan ya. Itu tambahannya banyak. Banyak Mas, luar biasa. Kemudian dibentuklah sekolah-sekolah namanya sekolah penggerak. Penggerak itu sudah dikasih dana, dia diberi kewenangan lebih untuk mengembangkan tadi soal kenaikan bisa tadi. Kemudian gurunya juga namanya guru penggerak yang dipakai ya Ya, untuk mengakselerasi tadi. Jadi ya. Mas Menteri ini sebenarnya sudah punya langkah-langkah dari atas kebijakan sampai guru itu sebenarnya. Memang memang butuh waktu aja sih. Ya kita lihat nanti bisa selanjutnya lah Yap. seberapa kenaikan. Mas Heru mau tanya terakhir dari saya. Kalau berkenan Mas Heru, sekarang berarti eh, udah- sama-sama Mas ya kita lagi S3. Udah selesai Mas Heru ya? Belum. Lagi. Kalau boleh tuh Mas Heru topiknya apa ya Mas? STEM Oh juga. iya. STEM juga Iya, Mas. iya. Ya, saya topiknya ini STEM modeling design thinking. Oh, STEM modeling, design thinking. Iya, Oh, apa ini soalnya? Mas Ali bingung. Ada term-term baru ya. Iya, aku tuh sebenarnya Itu unik novelty-nya Mas, ya. kalau nggak ada itu. Kalau Iya, nggak itu ada. pasti novelty-nya di situ. Cuma kan saya kadang bingung ya, maksudnya kok anak-anak skripsian STEM itu ngapain? Apakah kayak tadi itu mereka ke sebuah SMA, ini kita buat project gitu. Karena aku nggak tahu nih evaluasinya mahasiswa itu apa. Karena kan kalau 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 eh, walaupun saya bukan orang pendidikan ya, ngasih soal ke siswa gitu dengan berbagai treatment ya. Ada yang kemarin itu eh, metode pembelajaran yang ada apa menguji keterbacaan, kepemahaman siswa gitu. Nah, kalau orang-orang Oh, siswa S1 gitu ya, melakukan penelitian STEM, dia itu ngapain gitu? Apakah dan bagaimana menilai bahwa pembelajaran STEM ini berhasil? Gitu. Aku kan nggak tahu nih caranya kan kali aja aku dapat bocoran untuk nanti kelasku di Sampurna aku bisa nih ngajarin ini kita ada masalah nih tentang misal IKN nih, isu lingkungan di IKN. Apa nih teman-teman saya buat kelompok untuk membuat sebuah proposal atau apa metode untuk menyelesaikannya gitu. iya. Nah, kalau Mas Heru nih gimana nih kalau anak-anak S1 tuh ngapain pada buat STEM-STEM gitu gitu. Oke, ini kalau menguji menguji STEM-nya ya, atau menilai STEM-nya nih Mas. Ya kan ada dua nih. Kalau mengujinya gini, apakah pembelajaran STEM ini berpengaruh gitu ya? Itu namanya uji efektivitas ya. Hmm, Kita menggunakan ya kuasi aja ya, kuasi eksperimen. Jadi kita buat kelas kontrol sama kelas eksperimen nih. Kelas kontrol ini yang kita pakai biasa lah, nggak usah STEM ceramah design. biasa lah ya ceramah Nah gitu. materinya Bisa misal kelas A, tentang apa ya molekul gitu ya. ya Ya gitu. satu Nah kelas A, kelas B gitu kan. Kelas A ini biasanya tuh biasa. ada pembanding ya betul.
Ya itu baru kelas B ini yang dia kontrol, dia eksperimen kelas B. Nah, kita kelakuan ini sama ngajarnya, cuma yang satunya pakai STEM. Nah, nanti tinggal kita ini aja uji apa kita beri soal yang sama, pre-post testnya kita bisa bandingin nih antara dua kelas ini. Seperti itu kalau mau melihat ini ya efektivitas Efektivitas pelajaran kita, dari pembelajaran menggunakan STEM-nya. stepnya itu seperti itu. Apakah memang Hmm, dari jadi ya kalau memang mau seperti itu instrumennya harus valid dulu gitu. Valid dulu untuk SM. Teman-teman ya kalau mau mengembangkan dan jadi soal yang dibuat kemudian kisi-kisi dan seterusnya itu memang sudah divalidasi oleh ahli kan. Kalau dia pembimbingnya lah minimal gitu sama expert ya. Expertnya itu ya siapa yang dianggap di situ bagian itu. Kalau udah dapat nanti revisi masukan diuji cobakan boleh seperti itu. Kalau yang kita langsung ya menilai di kelas itu bisa lewat observasi, bisa lewat eh, project ya, maksudnya laporan project atau tes, ya, tes tulis. Tesnya ini juga tes yang eh, apa namanya problem solving juga. Jadi kita tetap ngasih tes itu enggak hanya teoritis yang jelaskan apa gitu ya, kalau bisa ya. Atau soalnya hanya berpikiran apa ya terkait dengan konten itu ya. Tapi kita berikan soal yang lain, tambahan mungkin ya. Ya tetap itu ada indikator soalnya, tapi kita juga berikan apa ya eh, problem yang dihadapi di lingkungan yang ada ya, misalkan apapun itu ya, sesuai dengan temanya itu. Baru mereka bisa menganalisis dari secara tertulis gitu. Atau kita berikan pilihan ganda yang mengecoh ke situ gitu ya. Itu bisa juga. Artinya apa namanya variasi-variasi asesmen atau penilaian dan efektivitas ujiannya itu sangat fleksibel, sangat bisa kita kondisikan sesuai dengan karakteristik materinya. Gitu. Jadi untuk riset kalau dia pendidikan ya satu mau mau mengembangin STEM misalnya, ya ya menurut saya apa ya paling tinggi ya kuasi tadi. Kalau dia eksperimen. Tapi kalau mau yang lebih kompleks itu namanya R&D ya, Research and Development. Jadi dia buat buat produk dulu, misalkan buat modul nih, petunjuk. Jadi bahan ajarnya itu dia sesuaikan buat dulu. Oh, dia misalkan topiknya apa ya, misalkan pemanasan global misalkan. Oh, dia membuat eh, modul ajar ya mulai dari bahan ajar. Jadi nggak buku kontekstual, dia buat sendiri, mengumpulkan apa namanya referensi, kemudian proyeknya sekalian dimasukkan di situ. Jadi ketika dia di produk itu yang nanti di-create dulu, itu menjadi satu riset sendiri itu. Nanti divalidasi ahli dan seterusnya uji coba tadi selesai. Itu untuk S1 ya, untuk apa namanya pembelajaran apa penelitian untuk STEM di sini. Jadi apa namanya mereka akan bisa menguji hasil produknya tadi ke siswanya. Nah, membuat dulu. Karena kalau dosen ini memang repotnya kan kalau kita hanya RPS dan 18 semester dan apa ya, PPT aja ya. Itu kadang-kala ya kita agak kesulitan tadi yang sampai masalah. Oh, waktunya jadi molor nih ya. Karena memang perencanaan kita yang kurang. Maka perlu kita satu semester ini Ya. kita buat dulu nih yang mau kita buat project yang mana ini atau yang project hanya sekedar ya apa. Nah, itu kalau yang lain kalau di akhir di tengah-tengah tadi ya bolehlah kita cukup menggunakan problem solving di kelas pakai virtual atau langsung ke lapangan itu udah bagus lah menurut saya udah ada perubahan lah jadi mereka itu bisa merasakan yang mereka pelajari itu dekat dengan mereka itu mas. siap, siap. Oke, Mas aku mau ada sedikit kuis sebelum kita tutup ya. Nanti ada closing statement. Tapi sebelum itu aku mau kuis dulu. Kuisnya cuma pilih salah satu, misal uh, merah apa putih? Putih gitu ya. Gitu doang sih, Mas. Biar nggak itu sebelum kita tutup.
Siap ya Mas ya? Oke, siap. Pertanyaan pertama. Oke. Milih Jogja atau Solo? Saya nih. Oh, hanya khusus untuk dirimu. Oh, Iya dong. aduh, Solo. Solo. Kenapa Solo? Atau karena udah stay di sana? Murah. Oh, Setuju. siap. Oke, pertanyaan kedua adalah dosen atau guru? Dosen. Dosen. MITI atau Kompas UNS? Aku Ayo, pilih ayo. MITI. Oh, Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek atau Menteri Kepemudaan dan Olahraga? Main di Putristek. Mendikbud Ristek. Pilih Jepang atau Amerika? Wah, Jepang. Jepang. Kemudian terakhir pilih jurnal atau novel? Jurnal. Jurnal ya. Nah, aku mau flashback nih. Kenapa milih Jepang dibanding USA atau Amerika? Ayo loh, ayo loh. Saya itu dari dulu itu sama sensei. Inspirasi saya itu sensei. Iya, ya itu aja sih Mas. Ya sebenarnya dulu itu apa ya? Apa namanya? Impian saya itu kayak Mas Ilmu ini. Mas Ali juga Sampai lulusan Jepang, Mas. oh Mas iya Ali, sih. Mas iya. Ali juga ya. Oh iya, Gif. anak-anak Aku Jepang semua ini. S2 dan S3-nya di Jepang. Kalau Mas Oh iya. sampean tahu Gifu ya? di Gifu, ya saya di Gifu. Di Oh ya Gifu Mas Ridwan ya, University. berarti Ahmad Ridwan ya. Ya, ya, Mas Ahmad Ridwan. Oh iya. Gitu. Mungkin bisa postdoc atau exchange nanti, Mas. Mm-mm. Ya, Oh iya, ada ya insya kesempatan mungkin exchange tuh ke Allah. luar negeri itu kan S3-nya Siap. di sana. Siap. Gitu. Ya insya Allah. Ini sih banyak. Ya, betul. Ya Oke. inspirasi aja sih. Kok Walaupun kenal yang sama saya Mas Ahmad Ridwan? kenal baik sekarang di UNS juga dia. Iya, Hmm. dia di pertanian kan? Iya nggak sih? Aku takut salah orang nih. Betul, Iya betul, kan, betul di pertanian pertanian. kan. Ya, nanti tak ini tak jawil. Sekarang sering ketemu. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Ya, ya, ya Oke, salah satu negara yang favorit lah di awal dan sampai sekarang sih. sip. Kalau Mas Heru sendiri ngajarnya di mana? Ngajar sekarang udah ya kan masih tugas belajar kan. Sebelum tugas belajar. Itu ya di FKIP juga di Fakultas Keguruan. Dulu masih awal S2 masuk UNS itu di pendidikan fisika. Heeh. Terus eh, ada pendirian prodi baru. Itu saya akhirnya ke IPA karena S2-nya di IPA. Akhirnya lanjut S3-nya sekalian di IPA. Oke, berarti secara status kepegawaian pegawai UNS gitu ya? Ya, Oke, 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 oke. Mas, terakhir nih sebelum kita tutup, eh, kita bilangnya kan wishlist Indonesia nih podcastnya nih. Nah, ada nggak sih wishlist dari Mas Heru sendiri terhadap pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang? iya, ya kita sama-sama berharap ya berdoa dan ya yakin gitu ya. Harus yakin pendidikan di Indonesia ini kita berharap jadi pendidikan yang berkualitas menghasilkan generasi-generasi yang unggul ya kemudian sesuai dengan amanat undang-undang ya cerdas mestinya gitu, berakhlak mulia dan menjadi problem solving di negara cinta kita. Yang kedua, pendidikan kita yang berkualitas ini juga menghasilkan sebuah sistem pendidikan yang aplikatif ya yang bisa bersaing di dunia global ataupun internasional yang mana menghasilkan sebuah sistem yang setara dengan negara-negara yang ada di
negara-negara maju yang ada di dunia, dan kita bisa yakin menuju ke sana. Dan yang terakhir, kita berharap pendidikan di Indonesia ini juga mengedepankan aspek-aspek morality dan cultural yang kuat gitu ya, sebagai identitas negara kita. Ya, walaupun kita bisa tetap bersaing, tapi kita tetap mengedepankan eh, amal apa ya, perilaku-perilaku yang baik, yang jadi karakter nenek moyang kita ya, itu yang baik. Kemudian juga bisa beradab, ya, berintegritas, juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan eh, kemuliaan-kemuliaan sebagai seorang manusia. Iya. Nah itu ya, semoga Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Generasi emas 2045 ya. Amin, amin, insya Amin, Allah. amin. Oke, baik. Mungkin aku tutup ya teman-teman ya. Kita obrolan tentang STEM education. Sebenarnya kalau dirinci banyak banget ya gitu, dan tentu tidak cukup dalam waktu 1,5 jam ataupun 2 jam kita mendiskusikan terkait STEM education gitu. Tahu nggak sih, dari tadi tuh tiap STEM itu di kepala aku adalah stem cell karena orang biologi, orang lingkungan Biologi. kepikirannya ke situ gitu kan. Karena itu juga lagi ngetrennya gitu. Nah, baik teman-teman, sahabat Wishlist Indonesia, semoga sajian kita diskusi malam hari ini menambah khasanah buat kita semua, menambah pemahaman terkait dengan STEM education gitu, dan semoga ke depan STEM education ini benar-benar bisa diterapkan di berbagai level pendidikan dan tentunya disesuaikan dengan peserta didik. Mungkin itu cukup dari kami Wishlist Indonesia. Kami undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Heru atas Ya, kesempatannya di sama-sama. sela-sela studi S3-nya lagi ngurusin disertasi. Mas Ilmu juga yang lagi siap-siap juga dalam penyusunan, mungkin lagi penyusunan disertasi juga ya. Siap-siap dalam waktu dekat gitu kan. Semoga kita semua sehat semua. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.